إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allah berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih yahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Sesungguhnya perkataan orang mukmin apabila diajak kepada Allah Rasulnya untuk menghukumi di antara mereka, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Bukan dibantah. Bukan dilecehkan, bukan diejek, bukan ditolak. Wajib sami'na wa ta'na. Kami dengar, kami taat, amalkan. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka adalah orang-orang yang sukses, yang beruntung, yang bahagia. Jadi kalau udah dalil, jangan dibantah. Jangan juga mencela dalil itu, jangan. Berbahaya buat orang itu. Jadi ini wajib kita mengimani ini. Dalam kita beragama, kalau sudah datang keterangan, dalil, sami'na wa ta'na. Jangan, ini kan perbedaan pendapat. Ini kan masalah khilafiyah. Kok gimana khilafiyah? Kalau sudah dalil, wajib untuk tunduk kepada dalil. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, perhatikan ini. Kalau kita berselisih tentang sesuatu, kembalikan kepada masing-masing atau kembalikan kepada Quran Sunnah. Saya ulangi, perhatikan, ya. Kalau kita ada perbedaan pendapat, kita kembalikan kepada pendapat masing-masing atau kepada Quran Sunnah? Quran Sunnah. Dalilnya apa? Dalil. Kan kita beragama dalil. Dalilnya mana? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, antum catat, surah 4 ayat 59. An-Nisa surah 4 ayat 59. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri dari kamu. Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, tentang masalah agama berselisih, farudduhu ila Rasul. Kembalikan kepada siapa? Kepada Allah dan Rasul. Kepada Allah kepada apa? Al-Quran. Kepada Rasul kepada apa? Sunnah. Lihat dalil. Lihat dalil, bukan kata ulama ini, kata ustadz ini, kata kiai, dalil. Ingat tuh, agama sama agama dalil. Gimana dalilnya, ada apa tidak? Kemudian setelah itu, apabila kalian beriman kepada Allah Rasulnya, in kuntum, kalau kita beriman kepada Allah Rasulnya, kembalikan dong semua masalah agama kepada apa? Quran dan Sunnah, bukan kepada ra'yu. Bukan kepada pendapat, bukan kepada perasaan, bukan kepada orang banyak. Ya orang banyak seperti itu, ya kita ikut orang banyak. Orang banyak ukuran kebenaran bukan? Orang banyak bukan ukuran kebenaran. Kalau kita ikut orang banyak pasti sesat. Pasti sesat. Kata apa? Kata Allah dalam Al-Quran. Buka surah Al-An'am, surah 6 ayat 116. Catat, surah 6 ayat 116. Bahwa orang banyak bukan ukuran kebenaran. Ini kan sudah turun menurun dari dulu. Orang banyak melakukan begini, jadi kita ikut orang banyak. Lo antum orang Islam, agama antum jelas menjelaskan dalam Quran dan Sunnah. Yang diikut Quran dan Sunnah bukan orang banyak. Kalau di masyarakat apa? Yang diikut apa? Orang banyak. Sampai ustadz tuh kadang-kadang begitu ustadz. Ya gimana kita? Sudah disekolahkan di luar negeri tamat, ya, dapat gelar doktor, sampai di Indonesia, ya gimana Ustadz? Ini masyarakat, kita ikut masyarakat. Lu antum
Udah sekolah, dikasih dalil, hafal Quran. Kok gimana masyarakat? Jelaskan kepada mereka dalil. Ini benar, ini salah, ini sesat, ini gak sesat. Jelaskan. Ya kita gak bisa. Harus bisa. Kenapa gak bisa? Jelaskan kepada mereka. Supaya mereka paham tentang agama ini. Antum dosa di depan Allah kalau antum gak sampaikan yang hak ini. Orang banyak bukan ukuran kebenaran. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 116. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, mereka akan apa? Kata Allah, menyesatkan kamu dari Allah. Tidaklah mereka mengikuti kecuali apa? Sangka-sangkaan. Dan mereka semuanya berdosa sama Allah. Kok kita ikut orang banyak? Secara umum, ini pakai akal yang waras. Ya, akal yang waras. Secara umum, orang banyak itu bodoh atau pinter? Bodoh. Jahil mereka tentang agama. Ini semua kita udah tahu. Kok ngikuti orang bodoh? Kok ngikuti orang banyak? Gak boleh. Hatta orang tua, nenek moyang, bukan ukuran kebenaran dalam kita beragama. Ini penting dalam kita beragama, ini penting ini. Ini pokok-pokok, prinsip-prinsip yang saya jelaskan kepada antum dalam agama. Seumur hidup antum pegang prinsip ini. Orang tua kita, nenek moyang, kan di Indonesia ini kan ajaran apa? Nenek moyang. Sama di zaman nabi-nabi, rasul-rasul, mereka ketika diajak untuk mentauhidkan Allah, mereka katakan, kami mengikuti agama nenek moyang kami. Dengan berbagai macam istilah ada, budaya. Kita harus hidupkan budaya, menghidupkan kesesatan, menghidupkan kesyirikan, menghidupkan kekufuran. Kita agama punya prinsip dalam kita beragama. Kita ingin masuk surga, bukan masuk neraka. Mereka nggak ada ilmu. Orang tua kita, nenek moyang kita nggak punya ilmu. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Antum lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 170. Al-Baqarah 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Walau kana abahum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan. Apa kata mereka? Kami mengikuti apa yang kami dapati bapak dan nenek moyang kami mengerjakan seperti ini. Sama. Dari zaman nabi-nabi dulu sampai sekarang sama. Kalau kita ajak orang tua kita atau nenek moyang kita seperti ini. Ini namanya agama nenek moyang, bukan agama Islam. Yang kita ikut agama apa ini? Islam, bukan agama nenek moyang. Kemudian kata Allah lagi, "Awalau kana abahum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun." Meskipun bapak mereka tidak berpikir dan tidak dapat petunjuk. Masa kita ikuti orang yang enggak berpikir? Kita ikuti orang bodoh, kita ikuti orang yang tidak dapat petunjuk. Ini kita bicara soal masalah apa? Masalah agama. Enggak boleh kita ikuti. Bahkan Allah menyebutkan dalam surah Luqman bahwa yang demikian itu perkataannya syaitan, mengajak mereka kepada apa? Mengajak mereka kepada neraka. Antum lihat dalam surah Luqman. Di ayat 21. Surah Luqman ayat 21. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Walau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Apabila dikatakan kepada mereka ikuti apa yang Allah turunkan, mereka berkata kami mengikuti apa yang kami dapati, bapak dan nenek moyang kami mengerjakan demikian. Apa kata Allah? Apakah mereka akan mengikuti syaitan, kata Allah, yang mengajak mereka kepada azab neraka sa'ir, kepada siksa neraka sa'ir? Apa kita ikuti mereka? Tidak. Yang kita ikuti siapa? Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kita ikuti. Kalau sudah datang dalil, ikuti dalil. Ini penting dalam kita beragama. Yang kita ikut dalil. Jangan kata orang, jangan kita ikuti orang bodoh.
Jangan gitu orang yang nggak ngerti agama. Sekarang ini banyak orang mengikuti orang-orang bodoh nggak beragama. Bahkan dia jadi ustadz ngikuti pendapatnya orang-orang yang nggak beragama. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.